Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Doni Eko Mardono, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, dan juga teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan saya Arina Fisa Fitri dengan NIM B100190497 akan mereview jurnal dengan judul Impact of Globalization on Human Resource Management. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, judul dari jurnal ini yaitu Impact of Globalization on Human Resource Management dari jurnal Science Journal of Business Management, volume 2012, dan ada 4 halaman diterbitkan pada tahun 2012 dengan penulis Oyeyemi Kayode. Ya, latar belakang penelitian ini diadakan, yaitu laju globalisasi terus meningkat dalam hal pasar barang dan jasa, investasi dan peluang bisnis dalam satu atau lebih organisasi. Transformasi yang disebabkan oleh globalisasi ini mempengaruhi semua departemen dalam suatu organisasi, di mana manajemen sumber daya manusia tidak ketinggalan juga dalam transformasi ini, karena memiliki kewajiban untuk bergerak seiring dengan tuntutan perubahan proses globalisasi. Tujuan penelitiannya, yang pertama, dampak tenaga kerja terhadap manajemen sumber daya manusia baik secara lokal maupun internasional. Yang kedua, mengungkapkan berbagai faktor pendorong globalisasi. Dan yang ketiga, isu-isu dan tantangan yang dihadapi manajemen sumber daya manusia di pasar global. Dan yang terakhir, manfaat globalisasi Human Resource Information System ke Human Resource Department. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian. Untuk penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang mana pendekatannya ke kepustakaan. Jenis datanya, data sekunder maupun tersier yang bersumber dari literatur, kamus, internet, dan lainnya. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan studi literatur dan teknik analisis datanya, analisis kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat serta pernyataan untuk mempermudah membaca dan memahami data. Untuk hasil penelitiannya sendiri dari tujuan yang ingin dicapai yaitu tenaga kerja berdampak pada sumber daya manusia lokal maupun internasional karena tenaga kerja sendiri akan bertransformasi ketika bisnis modern menghadapi banyak tantangan, kompleks, dan memanfaatkan peluang. Transformasi sumber daya manusia saat ini dikarenakan faktor-faktor seperti globalisasi. Meningkatnya prevalensi globalisasi didorong oleh sejumlah faktor, yaitu kekuatan pasar global, kekuatan teknologi, kekuatan biaya global, serta kekuatan politik dan ekonomi makro. Kemudian terkait masalah, tantangan maupun isu-isu yang akan dihadapi, maka memerlukan banyak faktor dan sentralisasi praktik sumber daya manusia tentu penting untuk meningkatkan daya saing global dan memberdayakan karyawan untuk penugasan global. Lalu, harus memahami perbedaan budaya perusahaan global dan berinvestasi dalam sumber daya manusia. Untuk isu-isunya sendiri melibatkan kebijakan kepegawaian, memilih dan mempertahankan karyawan berbakat, untuk pelatihan dan pengembangan, sementara mendorong karyawan untuk menjadi inovatif dan kreatif. Selanjutnya, terkait hambatan budaya dan kerangka kerja hukum. Selanjutnya, terkait sistem informasi sumber daya manusia global dapat menempatkan sejumlah besar data karyawan multinasional untuk penggunaan strategis. Dengan menerapkan standar yang konsisten untuk manajemen data, pelaporan dari sistem informasi sumber daya manusia global ini menjadi lebih akurat dan efisien karena semua pengambilan keputusan menerima dan memiliki akses ke informasi yang sama. Informasi ini kemudian juga dapat digunakan untuk analisis mendalam untuk membantu SDM dan organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Sistem informasi sumber daya manusia global ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menganggarkan pelatihan karyawan, perencanaan suksesi, dan penugasan ekspatriat. Untuk kekuatan dan kelemahan penelitian ini sendiri, kekuatan penelitiannya
Pemilihan metode dirasa sudah tepat mengingat untuk mengembangkan sebuah model hubungan dibutuhkan banyak referensi dari berbagai sumber. Untuk kelemahannya, penelitian ini tidak menyebutkan metode penelitian dengan jelas dan juga tidak terdapat objek yang detail. Jadi sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.